Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan rangkuman dari buku kode komplit edisi kedua. Saya Lutfi Nur Samsul, NRP 5209 10103 dan saya Putri Larsati 5212 10016. Video kali ini adalah bagian dari tugas KPPL. Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah software construction, yakni menjelaskan apa yang dimaksud dengan konstruksi perangkat lunak serta mengapa konstruksi perangkat lunak itu penting. Yang kedua, metaphors, yakni menjelaskan bagaimana pemodelan membantu pemahaman dalam pengembangan perangkat lunak serta bagaimana menggunakan pemodelan perangkat lunak tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah upstream prerequisition, yakni menjelaskan prasyarat yang dibutuhkan dalam membangun sebuah perangkat lunak. Serta yang keempat adalah key construction decision, yakni menjelaskan bagaimana pemilihan bahasa pemrograman yang tepat serta teknologinya. Apa yang dimaksud dengan konstruksi? Seperti yang kita ketahui, secara umum konstruksi merupakan proses dalam membangun sebuah karya. Dalam membangun sebuah karya terdapat hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah planning, perencanaan, designing, perancangan, dan checking, melakukan pengecekan. Sedangkan dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak, kegiatan utama yang kita pikirkan adalah konstruksi. Apa yang dimaksud dengan konstruksi perangkat lunak? Mengembangkan perangkat lunak merupakan proses yang sangat rumit. Berikut ini merupakan identifikasi dari kegiatan pengembangan perangkat lunak. Di antaranya adalah problem definition, requirements development, construction planning, software architecture, detailed design, coding and debugging, unit testing, integration, system testing, dan corrective maintenance. Konstruksi perangkat lunak merupakan kegiatan pusat dalam mengembangkan sebuah perangkat lunak. Aktivitas utama dalam konstruksi perangkat lunak adalah detailed design, coding, debugging, dan developer testing. Sedangkan kegiatan non-konstruksinya adalah manajemen, requirements development, software architecture, user interface design, system testing, dan maintenance. Kegiatan non-konstruksi sendiri juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu proyek seperti kegiatan konstruksi. Berikut ini merupakan gambar yang menjelaskan hubungan dari konstruksi dengan kegiatan pengembangan perangkat lunak lainnya. Kegiatan konstruksi ditampilkan dalam lingkaran abu-abu. Konstruksi berfokus pada coding dan debugging, tetapi konstruksi juga mencakup beberapa detail design, unit testing, integration testing, dan kegiatan lainnya. Mengapa konstruksi perangkat lunak itu penting? Alasan yang pertama adalah construction is a large part of software development. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu proyek, proses konstruksi biasanya memakan 30 hingga 80% proses pengerjaan. Yang kedua adalah construction is the central activity in software development. Proses konstruksi merupakan kegiatan pusat dalam pengembangan perangkat lunak. Proses ini dilakukan setelah proses requirement selesai
dan dilakukan sebelum proses testing dilakukan. Alasan yang terakhir adalah construction is the only activity that's guaranteed to be done. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dan harus diselesaikan. Aktivitas konstruksi perangkat lunak yang lebih spesifik adalah memverifikasi bahwa landasan kerja telah diletakkan sehingga pembangunan dapat dilanjutkan dengan sukses, menentukan bagaimana kode akan diuji, merancang dan menulis kelas dan rutinitas, membuat dan memberi nama variabel dan konstanta, memilih struktur kontrol dan mengatur blok pernyataan, unit testing, integration testing, dan debugging kode, meninjau desain dan kode tingkat rendah, mempoles kode, mengintegrasikan komponen perangkat lunak, dan melakukan tuning kode untuk membuatnya lebih kecil dan lebih cepat. Bab kedua yang akan kita bahas adalah metaphors. Seperti yang kita ketahui, dalam pengembangan sebuah perangkat lunak, metafora atau perumpamaan yang kita gunakan biasa disebut sebagai modeling. Metaphors are heuristic, not algorithms, as such they tend to be a little sloppy. Metafora merupakan heuristik, bukan algoritma, maka dari itu terdapat sedikit kecerobohan di dalamnya. Lalu, mengapa metafora itu penting? Berikut ini merupakan pernyataan yang diungkapkan oleh Fernando J. Corbato. Nilai metafora tidak boleh dianggap remeh. Metafora memiliki keutamaan suatu perilaku yang diharapkan dan dipahami oleh semua orang. Dengan demikian, komunikasi yang tidak perlu dan kesalahpahaman akan berkurang. Pembelajaran pun akan lebih cepat, sehingga metafora adalah cara internalisasi dan abstraksi konsep pemikiran yang memungkinkan seseorang untuk berada pada kesalahan yang tingkat rendah. Metafora atau perumpamaan juga membantu dalam memahami proses pengembangan perangkat lunak dengan menghubungkan aktivitas-aktivitasnya. How to use software metaphors? Bagaimana cara menggunakan metafora perangkat lunak? Software metaphor is more like searchlight than a roadmap. Jadi, perumpamaan dalam perangkat lunak seperti lampu sorot, bukan seperti peta. Contohnya, pada kasus seseorang yang ingin pergi ke rumah temannya, algoritma akan diumpamakan sebagai berikut. Cara untuk sampai ke sana adalah kita harus belok kanan 2 km, kemudian jalan lurus 4 km, dan belok kiri 3 meter. Sedangkan pada metafora akan diumpamakan sebagai tanyalah alamat pada satpam yang berada di persimpangan. Orang yang menggunakan metafora untuk memperjelas proses pengembangan perangkat lunak akan terlihat lebih memahami programming dan akan mendapatkan kode yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan metafora. Gunakan metafora untuk memberikan wawasan tentang permasalahan pemrograman dan prosesnya, serta gunakan metafora untuk membantu Anda berpikir tentang kegiatan programming dan membantu Anda membayangkan cara yang lebih baik dalam melakukannya. Selanjutnya adalah bab 3, measure twice, cut once, upstream prerequisites. Sebelum melakukan konstruksi software atau coding, kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana desainnya. Pengecekan kembali upstream prerequisite, yaitu dokumen desain sebelum kita melakukan konstruksi mungkin dibutuhkan. Kualitas software development harus terus diperhatikan di setiap part-part bangunannya.
kita harus memberi perhatian di semua proses di dalam proyek pembangunan software dari awal sampai akhir. Selain itu, kita juga butuh melihat apa proyek yang akan kita buat, karena beda proyek, beda juga perhatian kita. Nah, ini adalah gambar langkah-langkah yang harus kita lalui di dalam proyek pembangunan software. Dapat dilihat pada gambar, sebelum melakukan konstruksi, kita akan melakukan problem definition terlebih dahulu. Selanjutnya, requirements atau penggalian kebutuhan, dan juga arsitektur aplikasi. Kita butuh perhatian untuk setiap step sebelum kita masuk ke konstruksi software atau coding. Kita butuh mengkaji kembali langkah-langkah sebelumnya untuk mengurangi resiko yang lebih besar jika nantinya problem atau masalah atau juga error ditemukan setelah proyek selesai. Akan dibutuhkan banyak biaya yang lebih besar untuk mengulangi proyek dari awal. Lebih cepat masalah ditemukan akan lebih baik. Ini tanpa problem definition yang baik, kita tidak tahu problem yang kita hadapi. Lalu tanpa requirement yang baik, kita tidak akan tepat sasaran meskipun kita tahu problemnya. Tanpa software arsitektur yang baik, kita mungkin akan mendapatkan solusi yang salah. Oleh karena itu, pengkajian kembali upstream prerequisite bisa juga dilakukan untuk mengurangi resiko yang lebih besar. Dan selanjutnya, waktu yang dibutuhkan untuk pengkajian kembali upstream prerequisites. Jika requirement tidak stabil dan kita bekerja pada sebuah proyek formal besar, kita harus bekerja dengan analis untuk menyelesaikan masalah requirement yang telah diidentifikasi pada awal konstruksi, jadi sebelum melakukan konstruksi. Jika requirement tidak stabil dan kita bekerja pada sebuah proyek informal yang kecil, akan lebih baik kita menggunakan sedikit waktu untuk mendefinisikan requirement, sehingga akan memiliki dampak minimal pada konstruksi dan waktu konstruksi juga tidak terpotong dengan banyak. Kita mungkin saja bisa memisahkan pekerjaan pengkajian requirement sebagai proyek tersendiri. Namun meskipun begitu, kita juga harus memastikan bahwa waktu yang kita butuhkan untuk membuat arsitektur dan requirement yang baik tidak akan mengambil dari waktu yang kita butuhkan untuk pekerjaan yang lain. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana kita memilih bahasa pemrograman yang tepat. Terdapat banyak jenis bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, PHP, Python, SQL, Visual Basic, dan lain-lain. Setiap bahasa pemrograman memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Sebagai programmer, kita harus menyadari akan kekuatan dan kelemahan dari bahasa yang akan kita gunakan. Tabel berikut akan menjelaskan bagaimana bahasa tersebut menjadi paling baik jika digunakan dalam suatu jenis proyek tertentu dan menjadi paling buruk apabila kita gunakan pada jenis proyek tertentu pula. Misalnya, pada proyek sejenis database manipulation, bahasa yang terbaik digunakan adalah bahasa SQL dan Visual Basic, sementara bahasa yang paling jelek digunakan adalah bahasa assembler dan bahasa C. Sedangkan pada proyek Direct Memory Manipulation, assembler dan bahasa C menjadi sangat baik digunakan.
Hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum melakukan programming adalah yang pertama, menetapkan konvensi pemrograman, karena mustahil untuk mengubah kode di pertengahan ataupun akhir pemrograman. Selanjutnya, kita harus melakukan praktek konstruksi lebih banyak lagi. Dan posisi pada teknologi menentukan pendekatan apa yang efektif yang bisa kita gunakan nantinya.